Anda hakim harus di tengah, tapi bukan Anda yang memutuskan. Hakim, jangan lari dari kenyataan. Sidang apaan ini? Gak ada wibawa. Bergulirnya sidang PK 6 terpidana kasus Pina Cirebon disebut makin memojokkan posisi Ibtu Rudiana yang dituding melakukan rekayasa kasus yang sebelumnya kecelakaan tunggal menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Nah, pasalnya pada proses sidang PK 6 terpidana kasus Pina Cirebon beragam kesaksian dari mulai saksi fakta hingga saksi ahli lebih mengarah ke peristiwa kecelakaan dan bukan pembunuhan. Sementara dalam persidangan tersebut tidak ada saksi yang memperkuat bahwa peristiwa yang terjadi dalam kasus Pina Cirebon sebagai kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Melihat kondisi seperti itu, pihak tim kuasa hukum Ibtu Rudiana terus melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghebohkan publik. Bahkan yang terbaru tim kuasa hukum Ibtu Rudiana yaitu Elsa Sharif telah mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan dari mulai menunjukkan denah TKP kasus Pina, meralat kesaksian Aib yang mengaku melihat peristiwa pada 2016 silam dari jarak 100 meter dan sekarang jadi 6 meter, hingga menyebut Ripaldi alias Ucil adalah merupakan aktor paling sadis dalam peristiwa kasus Pina Cirebon ini. Nah, pasalnya kesaksian Aib yang mengaku melihat para terpidana dari jarak 100 meter dapat menerangkan secara detail peristiwa yang terjadi pada kasus Pina Cirebon 2016 silam terbantahkan dengan keterangan saksi ahli mata dalam sidang PK. Nah, saksi ahli mata dalam persidangan menyebutkan bahwa kemampuan manusia melihat dengan jelas di bawah sistem penerangan itu hanya 15 meter. Jika lebih itu yang tampak hanya sosok saja. Nah, kesaksian ini seolah dengan jelas bahwa kesaksian Aib yang pada waktu itu bisa melihat dengan jarak 100 meter dan mengetahui secara detail kejadian yang terjadi di kasus Pina Cirebon terbantahkan. Tak hanya dari pernyataan para saksi juga mengungkap bahwa cerita pembunuhan Eki dan Pina sebagaimana hasil putusan Pengadilan Negeri Cirebon saat itu makin kabur alias tidak terbukti. Nah, menanggapi hal tersebut, penasihat hukum Ibtu Rudiana Elsa Sharif lagi-lagi membantah hal tersebut dan tetap ngeyel dengan pendapatnya. Bahkan Elsa Sharif sampai mengaku bahwa dirinya dan tim telah mendatangi lokasi kejadian pada saat malam hari seperti yang diungkapkan oleh saudara Aib. Nah, lebih lanjut Elsa Sharif juga menerangkan terkait denah yang dia buat dengan timnya setelah datang ke lokasi pada malam hari. Nah, bahkan dia menantang kalau mau dilihat videonya juga ada. Nah, lalu Elsa Sharif juga menerangkan posisi Aib dalam denah tersebut. Nah, Elsa Sharif juga mengungkap bahwa kesaksian Aib yang benar-benar melihat dan mengalami peristiwa kasus Pina Cirebon. Selain kasus Pina Cirebon yang begitu fenomenal ini, dulu juga pernah terjadi sebuah kasus tentang gambaran ketidakadilan hukum yang terjadi di negeri ini. Setidaknya itulah anggapan yang sudah diketahui banyak orang. Nah, kasus Pina Cirebon sudah mendekati akhir dengan berlangsungnya sidang peninjauan kembali yang digelar pada hari Jumat kemarin. Nah, majelis hakim mengadakan sidang dengan meninjau lokasi tempat kejadian perkara atau TKP. Akan seperti apa kelak sidang ini diputuskan adalah hal yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia kali ini. Nah, berbeda dengan kasus Pina Cirebon, kasus Sengkon dan Karta tidak viral dan tak menjadi pusat perhatian seperti saat ini. Namun dengan terjadinya kasus Sengkon dan Karta inilah pemerintah membentuk sidang peninjauan kembali untuk mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan oleh proses lembaga peradilan. Nah, Sengkon dan Karta adalah dua orang petani yang divonis sebagai pelaku pembunuhan pasangan suami istri bernama Sulaiman dan Siti Haya pada tahun 1974. Dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi 3 tahun kemudian, di tahun 1977, Sengkon divonis dengan hukuman 12 tahun penjara, sementara Karta divonis 7 tahun penjara. Namun di tengah menjalani proses menjalani hukuman, tiba-tiba ada orang yang mengakui sebagai pembunuh aslinya. Jika kita kembali pada kasus Pina berdasarkan sumber dari YouTube dan berita di TV-TV, majelis hakim mengabulkan permintaan penasihat hukum terpidana untuk meninjau langsung TKP. Nah, siaran langsung yang mengikuti proses demi proses sidang di TKP tersebut
Dapat dilihat bahwa kasus ini memang sudah menjadi daya tarik tersendiri. Terbukti dari ramainya lokasi peninjauan berdasarkan berkas dakwaan di tahun 2016. Nah, diajukan permohonan sidang di TKP ini adalah agar majelis hakim dapat melihat secara langsung dan memberi catatan kepada Mahkamah Agung agar bisa menetapkan hukum seadil mungkin berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, salah seorang hakim tanpa meneteskan air mata dan kemudian diadakan pembacaan doa bersama di sana. Dan ini sangat ironis ketika 8 orang divonis, 7 diantaranya dengan hukuman seumur hidup. Masa depan mereka ini terenggut oleh hukum dari apa yang tidak mereka lakukan sama sekali. Kasus Bina Cirebon serta Sengkon dan Karta hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua dari segala sisinya, termasuk untuk para penegak hukum agar bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan mari bersama kita nantikan akhir dari kasus Bina Cirebon ini, juga tentunya keputusan dari sidang PK, mulai dari sidang Sakatata serta ketujuh terpidana ini. Dan berikut adalah video perdebatan panas antara Dr. Asmi dengan Elsa Sharif. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Karena Aib itu kan saksi ya, yang menjadi klien saya juga, dan dia memang benar-benar melihat, mengalami dan mengetahui itu, dan dia di BAP, dan di BAP-nya bukan sekali aja BAP-nya, beberapa kali, dan kemudian waktu Peggy dia juga di BAP, jadi keterangannya tidak pernah berubah. Jadi apa yang jadi, kalau yang berubah tuh kalau dia mengarang. Ya. Tapi ini dia ngalami sendiri. Ini psikologisnya baik ya, bagus ya. Orang cuman saya bilang kenapa kamu nggak mau disidangkan? Dia tadinya nggak tahu kalau ini ada terjadi pembunuhan. Dia pikir kenakalan anak-anak biasa. Setelah waktu dia cerita, terus dia di BAP, baru dia tahu bahwa ternyata ada pembunuhan. Jadi dia juga bukan orang asli Cirebon ya, bukan. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Ya, saya kasih tahu aja, salah satunya terpidana Rivaldi. Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27, dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah, mandau ini juga dipakai waktu di Vina. Dan kemudian dilaporkan dia di kepolisian di Polsek Talun Utara Barat, dan ditahan, ya. Jadi saya mau menepis ya, selalu dibilang rekayasa polisi itu, saya bukan yang bela-bela polisi. Kita bicara yang benar saja. Jadi waktu dia diamankan 8 orang itu, 1 orang kan Aldi lepas, bukan tukar kepala. Ini kan cerita-cerita drama-drama picisan ya. Jadi kemudian jadi dia pikir 7, tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah 1 orang. Yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu, yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari. Ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya. Jadi memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana kalau itu tidak kan setuju. Keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Dan saya kasih lihat ya, nih, ini ada sayatan. Ini foto almarhumah. Sayatannya di mana? Ini sayatannya, ini kan dijahit. Ini sayatan. Ada ini kan sudah ada bekas jahitan ya. Oke, apakah ini sayatan karena kekerasan manusia atau sayatan karena mandau? Oke, itu harus ada pernyataan dari polisi visum, rumah sakit visum. Kita bicara tapi Bu Elsa, saya pernah melihat. Tunggu. Ini sayatan 2 ya. Iya, ini jangan ditunjukin Bu Elsa, ya. Iya, tapi saya kasih tahu. Ada hal-hal, oke. Sama saya nggak apa-apa. Ya, sayatan di sini. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan V. Ya, itu kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Lihat di visum, di situ diberitahu oleh forensik
bahwa di sini ada sayatan yang tertulis nama V. Oke, inisial V. Oke, Bu Elsa. Tunggu lagi. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dari atas bawah dari pinggul ya, pantat ya, sampai ke ini dekat sikut ya. Oke. Itu sayatan dalam sebanyak 19 cm dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Iya, iya. Bu Elsa. Dan ada sperma di vaginanya Vina, dan kemudian saya juga akan meluruskan itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabok lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabok dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Malah kalau lihat di visum ada namanya jagung di perutnya Vina yang belum sempat tercerna. Segitu telitinya dokter. Jadi tolong deh yang bicara-bicara itu ingat. Kalau kayak gitu-gitu kan dosa, ya, orang dibunuh dibilang kecelakaan. Saya kan bukan hakim ya, dan bukan juga kuasa hukum. Tetapi beberapa waktu lalu juga kami sempat melihat tapi beberapa foto yang disuguhkan oleh kuasa hukum Titin. Ya, dan ternyata berbeda dengan foto yang Anda tunjukkan ke saya hari ini. Dan itu foto bersih sama sekali. Tidak ada bekas-bekas luka atau sayatan seperti yang Anda katakan. Memang yang bersangkutan akan menjadi saksi nanti ya di persidangan. Nah, terlepas dari itu, ini kan Pak Asmi, kita ada mungkin ya, kita membahas sesuatu yang sudut pandangnya sudah berbeda walaupun objeknya sama. Kalau namanya foto harus namanya ada digital forensik dari Mabes. Kalau saya punya, benar apa enggak ya? Saya punya bisa dipertanggungjawabkan karena ini berasal dari kepolisian yang sifatnya ada pembuktian dari forensik, digital forensik. Ya, itu kalau nanti itu kan bisa dihapus-hapus, diedit. Itu nanti ahlinya yang akan membuktikan. Tapi dalam hal ini, Bang Asmi, apa yang bisa Anda sampaikan? Sekarang kan PK, kita nggak perlu lagi buktikan itu. Itu yang tadi ini yang memang menjadi catatan penting ya, potret buruk menurut saya atas proses dalam kasus ini gitu loh. Ada penegakan hukum yang tidak berkualitas. Bantahan-bantahan kita hari ini kan sebenarnya yang tadi kita bilang lagi, tarik lagi di titik nol, kegagalan di tingkat gerbang pertama sistem peradilan pidana. Ini nggak berkualitas banget. Tidak berkualitas pakai banget. Karena kalau tadi Bu Elsa bilang Mandau, apakah itu sama? Nanti tiba-tiba ada samurai, padahal kalau kita lagi lihat nanti di kalau Pak Rudiana di halaman 6 BAP begitu kejadian karena dia benar-benar mendapatkan kata dia gebuk, itu adalah samurai di BAP dia. Makanya mana yang benar nih kan? Pak Rudiana yang diperiksa begitu dia amankan orang-orang itu 18.30 di BAP nomor 6 tuh ada samurai. Kita juga harus pemahaman yang sama antara Mandau dan samurai. Jangan-jangan bendanya sama, namanya beda. Ya kan? Kayak saya tadi bilang itu adalah Mandau, tapi Mandau kan beliau, tapi samurai kan lagi beda nih. Iya. Kalau itu di BAP samurai, berarti harusnya objeknya berbeda dong. Lagi dong. Bentuknya berbeda. Berarti kan ada sesuatu. Kok bisa lagi berbeda ini terhadap penyitaannya Mandau. Ya. Penyitaannya Mandau loh. Dan diserahkan kembali. Bagaimana dalam satu peristiwa ada dua hal yang itu berbeda-beda. Tadi bilang satu ini begini, ada yang bilang bersih, ada yang bilang ini tidak apa-apa, ini ada jahitan dan segala macam. Seharusnya potret pertama kan lagi-lagi. Saya bilang, saya bukan nggak ada bermaksud untuk menyalahkan, tapi ini adalah kita dalam posisi objektif untuk melihat koreksi pertama kita ini ada di mana, gitu loh. Kegelisahan hari ini, terus ada ruang publik begini, ya lagi-lagi seperti itu. Karena lagi-lagi dicocokkan lagi. Kalau saya cocoknya berdasarkan bukti lagi. Bukti. Oke. Nah, lihat aja keterangan pertamanya Pak Rudiana. Karena pintu masuknya itu adalah dari keterangan Pak Rudiana. Itulah validasinya. Kalau akhirnya menyimpang, ya berarti ada apa? Ya, dari awal sudah menyimpang mungkin. Menyimpang lagi. Oke. Gitu loh. Tahan dulu Pak Asmi, Bu Elsa, Bang Reza. Saya harus mengakhiri dengan closing statement dari Anda masing-masing. Tapi sebelumnya ya, kita lihat lagi pernyataan atau keterangan dari ahli kecelakaan yang sudah disampaikan dalam persidangan ya. Kita lihat sama-sama rekamannya berikut ini pemirsa. Ada di Polres A
sudah berkesimpulan itu kecelakaan. Sudah dimakamkan 4 hari. Di Polres B 4 hari kemudian baru masuk laporan polisi tanpa ada saksi, tanpa ada barang bukti lain yang memadai, seperti yang tadi saya tanyakan, di lokasi tidak ada batu, tidak ada apa, tapi si laporan B ini yang di Polres B yang terbaru mengatakan ada kejar-kejaran, timpuk-timpukan, batu berserakan. Dengan segala hormat, Bu Elsa barusan sebetulnya memeragakan tentang bagaimana proses ingatan manusia itu mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Saya cek kembali hasil visum dan juga keterangan dokter di persidangan. Tidak ada satupun kata sayatan di sini. Yang ada adalah kata trauma tajam. Oke, ada trauma tajam berbentuk V. Tapi sekali lagi, tidak bisa kita katakan secara definitif bahwa trauma tajam itu akibat perbuatan manusia ataukah akibat benturan persinggungan dengan benda tajam. Dengan kata lain, patut nih kita pertanyakan dari mana gerangan kata sayatan itu muncul ketika tadi disampaikan oleh Bu Elsa. Apapun itu, ini mempertegas posisi saya bahwa ketika persidangan PK pun terlalu mengandalkan pada keterangan saksi A, saksi B, 100 saksi dan seterusnya, izinkan saya untuk tidak berani memberikan ramalan positif tentang prospek penegakan hukum atas peristiwa Cirebon. Silakan, singkat. Kalau tadi adalah AF dia, berarti unus testis satu saksi yang tidak bersandar dengan yang lain. Terus kalau kita lihat keterangan AF saja tinggal 1, terus kita lihat bahwa bukti-bukti yang kemarin itu hanya bersandarkan pada BAP dan hakim hanya mengambilkan petunjuk yang tidak bersesuaian dengan alat yang bukti yang lain, seharusnya adalah fakta baru yang harus dipertimbangkan. Lagi-lagi, ini yang menjadi penting karena saksinya cuma AF, dan AF pada waktu juga menyatakan dia tidak melihat peristiwa pembunuhan. Bagaimana mungkin dipaksakan dengan pasal 340? Ini menurut saya adalah kekeliruan nyata hakim dan sekaligus jadi faktanya. Saya membantah itu karena saksinya bukan AF ya. Karena ada saksi lain bernama Rana Piing yang melihat mereka ribut berantem dan mereka sempat memisahkan. Harus dilihat dalam bukti ada BAP itu, tapi itu tidak muncul. Kenapa? Karena AF yang dijadikan dasar oleh Pak Rudiana. Bukan gitu Pak, di BAP ada. Baik, Bapak-bapak, Ibu Elsa, saya akan berikan kesempatan pada Anda nanti di hari Rabu ya. Pemirsa, saya harus akhiri sampai di sini diskusi kami dalam NTV Prime Dialog, dan selanjutnya saya ajak Anda